Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masailil Jahiliyah sampai di halaman Sadisah wal Isrun 26 di ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama dari permasalahan orang-orang jahiliyah, annahum yata'abbaduna bi israqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum indallahi azza wa jalla. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mensekutukan dengan orang-orang saleh dalam doa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Mereka persekutukan dengan orang soleh. Mereka inginkan dari orang soleh itu syafaat, perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lidonnihim annallaha yuhibbud dzalika wa annas salihina yuhibbunahu. Dengan anggapan mereka Allah cinta. Jadi kalau langsung beribadah kepada Allah, Allah nggak senang. Tapi kalau lewat perantara, maka Allah suka. Nanti saudara yang saya hormati, mempersamakan penguasa alam semesta dengan penguasa dunia. Penguasa dunia itu kalau kita langsung, rasopan kamu, nggak menghormati saya. Itu harus lewat sekretaris pribadi misalkan. Harus lewat orang-orang yang terdekat. Jadi mereka yakini, mereka sangka Allah cinta seperti itu. Orang-orang soleh pun juga cinta seperti itu. Dalilnya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah. Yang selain Allah itu tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Lah yakin, nggak bisa menolak madarat, nggak bisa mendatangkan manfaat. Kenapa disembah? Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini perantara-perantara kami. Perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perilaku orang jahiliyah. Yang pertama dalilnya seperti itu. Yang kedua, walladzina tahadu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pemberi pertolongan. Apa kata mereka? Kami nggak menyembah mereka. Kecuali supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi dua alasan. Kenapa kok mempersekutukan Allah dengan orang soleh? Pertama, sebagai pensyafaat. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala demikian. Kemudian kita lihat penjelasan daripada pensyarah. Kata pensyarah, bada'a rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bil mas'alatil ula. Syekh, semoga Allah merahmatinya, mengawali perilaku jahiliyah itu dengan permasalahan yang pertama. Kenapa kok ini diurutkan poin pertama? Kok enggak dengan yang lain? Alasannya, bada'a biha li annaha kubro hadil masaili. Diawali dengan poin ini karena ini permasalahan jahiliyah paling besar. Permasalahan jahiliyah paling besar. Mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang soleh. Nah, ini berarti kita harus perhatian. Oh, itu toh. Diurutkan poin pertama karena itu paling besar. Kemudian pula, wa ahtariha wa asyaddiha dororo 'alan nas. Paling berbahaya, paling keras madaratnya kepada manusia. Gimana nggak paling berbahaya? Syirik. Gimana nggak paling berbahaya? Syiriknya dengan orang soleh. Kalau syiriknya dengan orang soleh kan samar. Oh, kalau yang kamu sembah itu orang kafir, yang kamu persekutukan Allah itu dengan orang-orang yang fasik, nggak boleh. Tapi ini orang soleh. Orang soleh, orang nganggep nggak apa-apa. Ini paling berbahaya. Saudara yang saya hormati, paling keras bahayanya kepada manusia. Saudara yang saya hormati, ini permasalahan yang pertama. Jadi di kalangan orang-orang jahiliyah, baik ahlul kitab, Yahudi Nasara, baik musyrikin ataupun ummiyin. Disebutkan beribadah kepada Allah, tapi dengan mensekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Waqi'u haula'i hakikah. Ya. Cuman realitanya sebenarnya itu bukan hanya orang soleh. Kalau kita persaksikan itu bukan hanya orang soleh. Nanti akan diterangkan kenapa disebutkan orang soleh. Fitnahnya lebih keras. Tapi realitanya orang jahiliyah. Ahlul kitab, Yahudi, Nasara, orang musyrik. Dengan bermacam jenisnya. Mereka sekutukan Allah itu. Annahum asraku salihin wa ghaira salihin. Mereka persekutukan dengan orang soleh. Dan orang yang tidak soleh juga. Ya, tidak soleh juga. Asrahu salihin wa asraku syamsa wal qamara wan nujuma wal asjara wa ghairu dzalika. Mereka sekutukan Allah dengan orang soleh, tapi juga mereka persekutukan dengan matahari. Ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, bintang-bintang, pepohonan. Dan selain dari itu, bahkan saudara yang saya hormati, ketika penaklukan kota Mekah, di sekitar Ka'bah itu ada 300 sekian berhala. Ada 300 sekian berhala. Yang berhala itu biasanya bukan berhalanya yang dituju. Tapi, oh ini cuman gambaran daripada yang dia sembah. Nanti kalau nyembah matahari, diwujudkan berhala. Nanti kalau nyembah misalkan bintang, diwujudkan berhala. Saudara yang saya hormati, bukan hanya kepada orang soleh, tapi juga mereka persekutukan wa asraku al jamadati wa nahwa dalika. Dan semisal dengan itu. Seperti matahari, bulan, batu, pohon, dan selain dari itu. Ya, sekarang diterangkan alasannya. Ya. Lakinna khassal muallifus salihin bidzikri, akan tetapi penulis kok mengkhususkan orang soleh dalam penyebutan. Apa alasannya? Li'anna ibadatas salihin aqrabu ila nafsi min ibadatil hajar. Karena menyembah orang soleh itu lebih dekat kepada jiwa. Dibandingkan dengan batu. Kalau kamu nyembah batu,
Atau misalkan, "Hayo nyembah batu." Orang, "Wah, kamu nggak waras. Wong sok batu nggak punya nyawa, nggak bisa ya berbicara, nggak bisa ngomong, kamu sembah." Nanti orang tidak akan terima. Tapi kalau orang soleh, wah ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang istimewa. Sehingga nanti bisa menjadi perantara kami supaya kami bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya, saudara yang saya hormati, penyebutan orang soleh itu lebih dekat kepada jiwa. Li'anna ibadatar rajuli soleh aqrabu ila nafsi min ibadatil hajar. Famakanatus salihi fi nafsi a'dom mimmakanatil hajar. Karena kedudukan orang soleh dalam jiwa itu lebih agung dibandingkan dengan kedudukan batu. Orang soleh, kalau di kelompok tertentu itu yang melampaui batas kepada orang soleh, itu sampai bekas minumnya saja. Ya. Siapa mau? Ini bekas minumnya dia. 10 juta. Ya. Itu kelakon itu terjual. Saya ngombe itu juga bangga itu. Wah, barokah tenan ini. Orang soleh itu ada kedudukan dalam jiwa. Ada kedudukan dalam jiwa. Wa min huna dakhila syaitan. Dari sini syaitan masuk kepada orang-orang sebelum kita. Lewat penyesatan orang-orang sebelum kita. Kesyirikan orang-orang sebelum kita. Itu juga diawali dari, saudara yang saya hormati, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang soleh. Dengan orang soleh. Li'anan nasa khuliku wa futiru ala tauhid. Manusia itu asalnya diciptakan, difitrahkan di atas tauhid. Artinya kalau nggak ada bisikan, nggak ada gangguan, nggak ada pengaruh dari luar, asalnya di atas tauhid. Wa awalu ma bada'a bihi musyirku bada'a fi jihati ibadati salihin. Ibadatawat yaghus ya'uqa suwa nasra. Awal pertama kali kesyirikan yang menimpa orang-orang sebelum kita, itu sekali lagi juga fitnahnya orang soleh. Fitnahnya orang soleh. Makanya kalau Ahlussunnah, bagaimana mensikapi orang soleh? Mensikapi orang soleh itu tidak ifrat, tidak tafrid. Tidak melampaui batas, tapi tidak meremehkan. Tidak melampaui batas, sehingga diangkat kedudukannya sampai tingkatan kepada derajat ketuhanan. Enggak. Tapi juga tidak meremehkan. Sampai Ali bin Abi Thalib, cinta orang soleh, cinta ulama, itu bagian daripada agama. Karena nggak mungkin kita bisa tahu agama tanpa perantara mereka. Nggak ada ifrat, nggak ada tafrid. Pertengahan. Tapi lihat, kesyirikan pertama kali di muka bumi. Sumbernya, ya saudara yang saya hormati, itu juga sekali lagi peribadatan kepada orang soleh. Di masa Nabi Nuh ada Wad, Yaghus, Ya'uqa, Suwa, Nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Suwa, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uqa, wa Nasra. Itu asalnya nama-nama orang soleh. Asalnya nama-nama orang soleh. Syaitan masuk di situ, kemudian akhirnya disembah. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Dari hadisnya Ibnu Abbas. Berkaitan dengan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uqa, wa Nasra. Itu asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. Nama-nama orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka mati, syaitan memberikan bisikan kepada kaum mereka. Apa bisikannya? Anin sibu ila majalisihim lati kanu yajlisuna ansoba. Supaya ditancapkan, dipancangkan di majelis-majelis mereka yang mereka biasa duduk. Dikasih gambar. Dikasih gambar. Kemudian wasamu habi asma'ihim dengan nama-nama mereka. Awalnya gambar. Awalnya gambar. Setelah gambar, ya dilakukan seiring berlalunya waktu. Wah, kurang mantep ya. Akhirnya dibikin patung. Kalau gambar dengan patung, kalau gambar itu melihat, wah seakan-akan hidup. Tapi belum seberapa. Bikin patung. Setelah patung, wah ini persis ini. Ya, deloken sorot matanya. Mirip. Ya, nanti akan diterangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenang jasanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyemangati ibadah.
Tujuannya seperti itu. Ya. Kemudian sampai akhirnya kaum itu hancur binasa, wa tanassahal ilmu ubidat. Ilmu hilang, akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Saudara yang saya hormati, pelajaran dari kisah itu pertama, apa faedahnya? Syaitan dalam menyesatkan anak Adam itu ternyata ada program jangka panjang. Jangka panjang. Awalnya cuma gambar. Gambar, meningkat, patung. Belum disembah itu. Begitu ilmu dilupakan, anak keturunan mereka menyembah patung. Prosesnya itu jangka panjang. Kedua, saudara yang saya hormati, syaitan dalam menyesatkan anak Adam itu lewat jalur cinta kepada orang soleh. Cinta kepada orang soleh. Makanya kalau kita cinta kepada orang soleh, sudahlah. Cintanya pertengahan. Kita cintai. Karena memang mereka memiliki keistimewaan. Tapi sisi yang lain, mereka tidak memiliki sifat ketuhanan. Itu kisah dari kaum Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu yang keduanya seperti itu. Kemudian yang ketiga. Saudara yang saya hormati, menunjukkan bahayanya fitnah gambar. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah, gambar itu kalau tidak ada kebutuhan gambar makhluk hidup, nggak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Gambar makhluk hidup, patung makhluk hidup, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, kecuali kebutuhan. Kalau kebutuhan, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Seperti KTP. Ya, atau yang lainnya. Saudara yang saya hormati, itu kisah dari kaum Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian, dari kisah kaum Nabiullah Nuh alaihissalam itu terdapat pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya, ketika ilmu itu hilang, maka kerusakan akan tersebar. Kerusakan akan tersebar. Berarti terus wariskan kepada anak keturunan kita ilmu. Gak ada warisan yang lebih berharga bagi mereka kecuali ilmu tentang agama. Terus wariskan kepada anak keturunan kita berkaitan dengan ilmu agama. Berkaitan dengan ilmu agama. Ini yang akan mendatangkan kemanfaatan. Yang akan mendatangkan kemanfaatan. Bahkan Nabi SAW katakan, mana hila walidun waladahu khairum min adabil hasan. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Daripada meninggalkan ilmu, meninggalkan agama. Sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ma ta'buduna min ba'di. Ya. Para nabi terdahulu, apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Cuman sayangnya kita sesuatu yang sudah dijamin lebih kita khawatirkan dibandingkan dengan sesuatu yang belum dijamin. Apa yang sudah dijamin? Rezeki. Kita tuh lebih khawatir itu. Sampeyan kowe mangan apa to le? Pemangan HP, ndak dino lek nyekeli HP. Ya. Kita khawatir. Saudara yang saya hormati, tapi berkaitan dengan agama kita nggak khawatir. Padahal kebaikan generasi itu kalau agama terus senantiasa dipelihara. Ilmu agama itu terus senantiasa dijaga. Itu kebaikan generasi. Sampai anak soleh yang mendoakan orang tua itu juga waladin solihin yada'ulah. Ketika mereka faham agama. Ini saudara yang saya hormati sekilas faedah dari kisah kaum Nabiullah Nuh. Kemudian arafu bisalahi falamma matu ja'a syaitanu ila aqwamihim. Mereka tahu kebaikan tokoh itu. Kebaikan Suwa, Yaghus, Ya'uqa, Nasra, Wadda. Ya. Itu mereka tahu kebaikannya. Falamma matu, ketika mati, lah ini termasuk pintu syaitan dalam menggoda anak Adam itu dikala susah. Dikala susah. Karena orang susah itu juga gampang disimpangkan. Makanya kalau kita kena musibah, kita sudah berikhtiar tetap kena musibah. Apa yang dikatakan? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah merupakan ketetapan Allah. Apa yang Allah kehendaki, pasti Allah akan lakukan. Tapi kalau jikalau misalnya Dek Wingi, ya sekiranya kemarin kamu begini, kamu gak akan kena begini, tambah sedih. Sama, perhatikan. Ketika tokohnya meninggal, syaitan memanfaatkan kesedihan orang itu untuk menyimpangkan. Dengan mengatakan,
Ya, supaya wadzakarahum biha ula'is solihin wa makanatahu, diingatkan tentang orang soleh ini, kedudukan mereka. Kedudukan mereka diingatkan dengan mengatakan idza dafantumuhum dafnan adiyah saufatan saunahum. Kalau kalian kubur mereka itu dengan penguburan yang biasa, kelak kalian akan lupa kepada mereka. Coba bahasanya syaitan ya. Jadi kalau penguburannya biasa, engko lali. Engko lali. Akhirnya ibnu ala kuburihim abniyatan. Bangun di atas kuburan mereka itu bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan. Lah ini wong soleh. Ini bukan sembarang orang. Mosok kuburannya cuman tanah diratakan, gundukannya itu cuman sejengkal. Enggak ada tembok sama sekali. Wong padha karo wong awam. Kamu sulit untuk bisa mengenang mereka. Ini syaitan. Bahasanya demikian halus. Bangun di atas kuburan mereka itu bangunan-bangunan. Tujuannya apa? Hatta tudakirakum bihim. Sehingga mengingatkan kalian terhadap mereka. Kalian ingat, oh itu toh Lata. Ya apa? Lata kalau zaman Nabi. Kalau zaman kaum Nabi Nuh, oh itu Suwa toh. Ya Gus, ya kawan Nasrah, itu Wat. Ya. Oh itu toh kuburannya. Itu tandanya itu. Jadi ingat kembali, ingat kembali. Wasna'ulahum tamasila ala hayatihim wasurati ma ashosihim. Kemudian bikin patung-patung seperti penampilan mereka, bentuk mereka, pribadi mereka. Min ajli idza ra'aitum tilkal abniyata wa tilkas suwara dzakartum haula'is sholihin. Halus banget itu. Nanti kalau kamu lihat patungnya itu, kamu lihat gambarnya itu, maka kalian menjadi ingat. Menjadi ingat. Saudara yang saya hormati, kalau ingat orang soleh itu, apa manfaatnya? Dzakartum al khairal ladzi yad'unakum ilahi. Kamu akan ingat kebaikan yang mereka serukan. Yang mereka serukan. Saya itu kadang terkenang misalkan sama guru dikandani. Dulu itu pernah dikandani, ya nisu nyambut gawe, bisa bekerja, itu punya penghasilan elingo wong tuamu. Itu walaupun mungkin yang kasih nasihat itu sudah mati, kelingan. Oh iya ya. Dulu suruh berbakti sama orang tua. Dulu dikasih wasiat misalkan, ya, kalau misalkan kamu pengen senantiasa mendapatkan penjagaan, biasakan dzikir. Kelingan itu. Oh, mbiyen sama guru itu diwelingi. Dzikir pagi, dzikir sore, dzikir setiap kesempatan. Diingatkan. Terkenang itu. Mengingat mereka itu terkenang nasihatnya. Saya itu banyak sekali nasihat-nasihat yang tertancap di dalam hati. Dulu awal-awal ngisi itu diingatkan. Jangan sampaikan kecuali ada rujukan. Jangan sampaikan kecuali ada rujukan. Bahkan orang keliru tapi di atas rujukan lebih mending. Karena, kamu kok ngomong kayak gitu dari mana? Ini dari penjelasan ulama ini. Saudara yang saya hormati, lihat bahasanya syaitan. Bikin patung, bikin gambar. Supaya kamu ketika melihat bangunan itu, patung itu, gambar itu, kamu ingat kebaikan yang diserukan orang soleh. Kan ketoknya api banget ya. Dan ini logis. Syaitan ini luar biasa ini. Ya. Saudara yang saya hormati, wa taraka hadal jailu ala hadil hali thumma jaa lil jailil ladzi ba'dahum wa qala lahum. Lah setelah generasi yang awal ini itu keadaannya meninggalkan seperti itu. Mati, ada tinggalan seperti itu. Apa tinggalannya? Di tempat-tempat yang orang soleh duduk itu ada gambar-gambar, patung-patung. Kuburannya dibangun dengan megah. Generasi yang awal ini, awalnya penyemangat untuk kebaikan. Jadi mengenang mereka, semangat lagi ibadah. Mengenang mereka, begitu jelek, diingatkan lagi. Mengenang mereka untuk kebaikan-kebaikan. Tapi setelah mereka mati, datang satu generasi. Yang generasi itu tidak memiliki ilmu. Kalau punya ilmu, baik piye to mbiyen. Masa kuburan dibangun. Kalau punya ilmu, kan langsung diingkari. Baik piye to. Masa gambar dipancang, patung dipancang. Kalau punya ilmu,
Tapi generasi yang tidak tumbuh di atas ilmu, maka syaitan berkata kepada mereka, inna aba'akum wa ajdadakum wadau hadit tamasila wa hadil ansaba min ajli annahum idas taghasu bihim ugisu. Sekarang ini masuk ini. Sesungguhnya bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian meletakkan gambar-gambar ini, patung-patung ini, prasasti-prasasti ini. Itu tujuannya kalau mereka minta dihilangkan musibah yang menimpa, itu akan bisa dihilangkan. Jadi istighosahnya lewat ini. Kalau baca ini kok persis plek di masa kita sekarang ya. Di masa kita sekarang. Datang ke kuburan, mereka minta dihilangkan musibah, nanti akan dihilangkan. Wa idza talabu minhum u'tu. Kalau minta dari mereka akan dikasih. Kalau minta langsung sama Allah, berarti kamu bukan orang soleh kok. Tapi kalau lewat mereka akan dikasih. Fa'abaduhum min dunilah, akhirnya mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahayanya itu luar biasa. Ya, bahayanya luar biasa. Fakana awalu syirkin hasala finnas. Ini kesyirikan yang pertama kali menimpa manusia. Jadi permulaannya seperti itu. Wadzalika li anna ibadatas salihin aqrabu ilan nas wa ashalu min ibadatil hajar. Karena peribadatan kepada orang soleh itu lebih dekat kepada manusia. Lebih masuk akal. Lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima. Lebih mudah dibandingkan dengan menyembah kepada batu. Karena kedudukan orang soleh itu di jiwa-jiwa melekat. Orang soleh itu ada di tempat tertentu. Ya, itu sampai ono sing kritik itu. Wis, opo-opo gari opo. Ya, soal bangun pasti teko katanya. Semen teko katanya. Ya, orang di mobil teko katanya. Karena sangat kuat di jiwa-jiwa orang-orang. Saudara yang saya hormati, luar biasa kedudukannya. Makanya lebih dikhususkan untuk penyebutan. Allah Ta'ala alam. Jadi waspada, bisikan syaitan, kenapa kok mensekutukan Allah dengan orang soleh? Karena kesolehannya itu alasannya. Karena kesolehannya itu. Akhirnya dibisikkan, kuburannya jangan yang biasa, kuburannya yang istimewa. Kasih patung. Ya, untuk mengenang. Untuk mengenang. Yang ketika mengenang itu, mengingatkan kebaikan yang diserukan kepada kita. Aku kelingan. Jadi kalau nyawang patung itu, iya. Saya itu pernah dinasihati ini. Teringat. Saudara yang saya hormati, ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, annahum yata'abbaduna bi israqis solihin. Mereka beribadah kepada Allah dengan mempersekutukan lewat perantaraan orang soleh. Doa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Jadi, saudara yang saya hormati, lewat perantaraan orang soleh. Tsumma yaj'aluna dari atahum fidzalika dolal wal batili wasyirki billah annahum yakulun. Nah sekarang mereka jadikan wasilah kesesatan dan kebatilan dan kesyirikan itu untuk menutupi ini syubhat ini. Ini kita harus perhatikan ini. Kesyirikan, kesesatan, kebatilan dipoles dengan bahasa. Apa bahasanya? Innama aradna bidzalika asy-syafa'ata. Kami hanya menginginkan perantara. Kalau ditanya kuburane wali, kuburane Habib, kuburane ini dan itu bisa atau mendatangkan manfaat? Enggak. Bisa menolak madarat? Enggak. Loh kok kamu sembah selain Allah? Kok kamu mintai selain Allah Subhanahu wa taala? Apa alasannya? Ini sekedar perantara. Itu seakan-akan oh, ngono toh. Berarti enggak syirik. Enggak syirik. Berarti hati-hati. Di masa sekarang itu perkara-perkara sesat, perkara batil, perkara syirik itu terkadang dibawakan alasan-alasan yang alasan itu kalau orang enggak paham akidah nanti akan terkena syubhat mereka. Terkena syubhat mereka. Oh, alasannya nanti kalau orang sekarang ini cinta kepada para wali kok. Jadi kita datang ke sini itu bukan mensekutukan Allah, tapi bukti cinta kami kepada para wali. Itu syubhat mereka. Ya, yuriduna syafa'atahum indallah.
lidhannihim annallaha yuhibbu dzalika. Sama seperti yang saya tadi terangkan. Jadi menginginkan perantara di sisi Allah. Anggapannya Allah cinta, orang soleh cinta. Hakada yuftinu syaitanun nasa wa yuqi'uhum fi syabakati syirki bihadi tariqah. Seperti inilah syaitan membuat fitnah kepada manusia, menjatuhkan dalam jaring kesyirikan lewat jalan ini. Lewat jalan-jalan ini. Kalau misalkan dibahasakan, ayo sekutukan Allah, nggak mau, syirik, haram. Nggak mau. Tapi ini perantara. Ini perantara. Sama itu di masa sekarang. Alasannya juga begitu. Kalau nggak perantara, apa alasannya? Alasannya cinta kepada para wali, cinta kepada orang soleh. Itu alasan mereka. Ya. Kemudian yuhimuhum anallah yuhibbu dzalika. Digambarkan Allah cinta. Digambarkan Allah Subhanahu wa taala cinta. Wa anallah yuhibbu min ibadihi an yaj'alu bainahu wa bainahum wasata'a minas salihin yubalighunahu hajatin nas wal iyadu billah. Jadi mereka gambarkan Allah itu cinta. Kalau hamba-hambanya itu menjadikan antara dia dan antara Allah perantara. Dari orang soleh. Allah cinta. Ya tadi sumbernya apa? Karena mereka menyerupakan Allah dengan penguasa dunia. Kalau penguasa dunia, kita langsung itu dianggap lancang. Ya rasopan. Ada prosedurnya. Jadi lewat sana dulu. Ngomong sih karo Pak Satpam. Begitu ngomong sama satpamnya, security-nya. Ya. Kalau tingkatan presiden ya lewat dulu ya. Pampres atau apalah ya, lewat dulu sekretarisnya. Nanti baru sampai kepada presiden. Kita langsung rasopan kamu, nggak punya adab. Disamakan Allah dengan penguasa dunia. Dengan penguasa dunia. Iya. Anggapannya mereka itu akan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Menyampaikan hajatnya, nanti kita minta sama dia, ya lapang garis kami, yos nanti dia yang mintakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala waliyadubillah. Yuhimuhum dalika. Digambarkan seperti itu. Yuhimuhum fil waqti nafsih anas salihina aidon yuhibbuna dalika. Digambarkan pula pada waktu itu orang soleh juga suka. Jadi orang soleh itu kalau dijadikan perantara, mereka juga senang. Njeluk langsung lewat aku wae. Lewat aku wae, njeluk langsung itu dalane kadoan. Pemenang kowe ngerti dalan itu? Ya, kalau pengen kabul, saya ini sudah paham. Ya, nanti lewat saya. Itu anggapannya mereka cinta. Saudara yang saya hormati, ini dulu. Setelah itu nanti akan diterangkan tentang dalil. Dalilnya. Ini Masya Allah ya. Gamblang sekali. Supaya kita hati-hati. Cinta kepada orang soleh bagian agama. Tapi ingat. Jangan ifrat, jangan tafrid. Nanti bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan taufik kepada kita sehingga kita dihindarkan dari perangnya orang-orang jahiliyah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.